Halo semuanya, hari ini kita bakal langsung membedah satu mitos sejarah Nusantara yang sering banget kita salah pahami. Gini, kalau dengar kata Majapahit, Anda mungkin langsung mikir, wah tahun 1293 berdiri, dan boom, langsung jadi kekuatan super yang gak tersentuh kan? Padahal ya, kenyataannya jauh lebih berdarah dan menegangkan dari itu. Faktanya, Majapahit ini nyaris banget hancur lebur sebelum sempat jadi besar. Oke, coba kita luruskan dulu ekspektasi kita. Kita sering ngebayangin saat Raden Wijaya resmi jadi raja, istana itu langsung berdiri megah, tentara baris rapi, semuanya sempurna. Tapi realitanya sama sekali nggak kayak gitu. Kerajaan ini lahir dalam kondisi yang super rapuh. Istananya belum benar-benar kokoh, pasukannya belum sepenuhnya loyal. Dan yang paling bahaya, para bangsawan yang dulu ikut berdarah-darah ngebangun kerajaan ini mulai ngerasa kalau diri mereka lah yang paling berjasa. Jadi Majapahit ini baru aja buka pintu, tapi benih-benih kehancuran udah tertanam kuat di halaman rumahnya sendiri. Masuk ke bagian pertama, racun ambisi, awal dari segala kehancuran. Coba posisikan diri Anda sebentar. Bayangkan Anda itu seorang panglima perang. Anda ikut mempertaruhkan nyawa, bertarung mati-matian di sebelah Raden Wijaya buat mendirikan kerajaan ini. Tapi, begitu debu pertempuran hilang, cuma satu orang yang duduk di singgasana. Nah, di titik inilah kesetiaan benar-benar diuji. Sahabat mulai lirik-lirikan penuh curiga. Pertanyaan beracun mulai muncul di kepala mereka. Kok dia yang jadi raja, kenapa bukan Apu yang lebih pantas? Ambisi yang awalnya jadi bahan bakar perjuangan, perlahan membusuk, berubah jadi racun mematikan yang mulai menggerogoti Majapahit dari dalam. Biar Anda kebayang seberapa cepat rusaknya situasi saat itu, mari kita lihat urutannya. Tahun 1293 berdiri, nggak lama langsung pecah pemberontakan pertama, pemberontakan Ranggalawe. Dan ingat, Ranggalawe ini bukan orang sembarangan loh, dia pentolan pendiri Majapahit. Perang saudara meledak. Dan menurut catatan sejarah itu baru pemanasan. Luka lama belum kering, muncul pemberontakan Lembu Sora, terus disusul pemberontakan Nambi. Nambi ini patih pertama Majapahit loh, tangan kanannya raja. Tapi darah tetap tumpah, sahabat jadi musuh. Majapahit saat itu ibarat rumah baru, tapi tiap malam ada aja kamar yang kebakaran. Anda mungkin mikir, kok bisa sih para elit ini gampang banget diadu domba dan saling bunuh? Nah, sejarawan mencatat ada satu sosok licik bernama Mahapatih. Dia ini bisa dibilang sang dalang, mastermind di balik layar. Lewat fitnah, gosip, dan intrik politik tingkat tinggi, dia sukses bikin elit Majapahit saling curiga dan menghancurkan satu sama lain. Bener-bener kacau balau. Lanjut ke bagian 2, jatuhnya ibu kota, tepatnya pada saat kudeta di tahun 1319. Kalau Anda pikir era Raden Wijaya tadi udah parah, tunggu sampai putranya, Raja Jayanegara naik tahta. Kekacauan justru makin menjadi-jadi. Pemberontakan datang bertubi-tubi ke raja muda ini. Ada Rasemi, terus Gajah Biru. Tapi ancaman yang paling ngeri dan paling mematikan adalah nama yang terakhir ini, Rakuti. Kenapa ngeri? Karena Rakuti ini bukan tentara asing. Dia orang dalam, pejabat elit Majapahit sendiri. Pengkhianatan dari dalam selimut, dan ini dampaknya luar biasa merusak. Puncaknya ada di tahun 1319. Rakuti melancarkan kudeta besar-besaran, menyerbu ibu kota. Bayangkan malam itu, api berkobar di mana-mana. Ibu kota kaos total, dan istana kebanggaan itu jatuh. Di tengah kepanikan massal, Raja Jayanegara terpaksa kabur melarikan diri ke hutan demi menyelamatkan nyawa. Rakuti sukses menguasai ibu kota. Singgasana kosong, rakyat kebingungan. Di detik itu, Majapahit benar-benar udah di ujung tanduk. Hampir tamat riwayatnya. Tapi tunggu, kita masuk ke bagian 3. Bangkitnya sebuah legenda, sang penyelamat Majapahit. Di momen paling gelap itu, waktu harapan kayaknya udah nol besar, muncul sebuah keajaiban. Krisis yang luar biasa ini ternyata memanggil pahlawannya sendiri. Dan siapa sang penyelamat ini? Apakah dia seorang raja? Bukan. Bangsawan elit dengan pasukan besar? Sama sekali bukan. Pangeran? Jangan harap. Penyelamatnya ternyata cuma seorang komandan dari pasukan pengawal Istana Bayangkara. Namanya Gajah Mada. Nggak ada yang nyangka, masa depan sebuah kemaharajaan raksasa justru jatuh ke pundak seorang prajurit biasa. Dan Anda harus lihat taktik Gajah Mada ini cerdas banget. Dia nggak panik atau asal serang. Langkah pertama, prioritasnya amankan bos dulu. Dia bawa Raja Jayanegara kabur ke desa yang aman. Langkah kedua, dia balik ke ibu kota, menyelinap diam-diam buat baca situasi musuh dan cari tahu siapa aja yang masih loyal. Langkah ketiga, berbekal info itu, dia kumpulkan pasukan setia. Dan terakhir, langkah keempat, dengan perhitungan yang super matang, dia lancarkan serangan balik yang telak ke Rakuti. Boom! Ibu kota berhasil direbut kembali.
Momen inilah yang meroketkan nama Gajah Mada ke panggung utama sejarah Nusantara. Jadi apa intinya buat kita? Gini, dari kisah ini kita belajar kalau sebuah negara, institusi, atau perusahaan sebesar apapun nggak punya sistem supranatural yang bikin mereka kebal dari kehancuran. Majapahit selamat waktu itu bukan karena istananya dari beton atau rajanya sakti mandraguna, enggak. Kerajaan itu selamat murni karena ada orang-orang seperti prajurit biasa bernama Gajah Mada yang menolak untuk menyerah dan membiarkannya mati. Institusi itu cuma bisa bertahan kalau ada orang yang berani pasang badan melindunginya. Dari reruntuhan kudeta, pengkhianatan, dan abu ibu kota yang terbakar itulah, Gajah Mada mulai naik perlahan menapaki takdirnya menuju puncak kekuasaan. Tapi asal tahu aja, ini baru pemanasan. Pertanyaan besarnya sekarang, saat nanti dia akhirnya memegang kendali penuh atas Majapahit, sumpah mengerikan apa yang bakal dia ucapkan, sumpah legendaris yang akan membuat seluruh penjuru Nusantara bergetar. Nah, itu materi yang wajib banget kita bedah di pembahasan berikutnya. Teruslah penasaran, dan sampai jumpa. Sampai sini sudah paham? Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen dan bantu channel ini menjadi lebih besar dan maju.